بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال رضي الله تعالى عنه. Dan firman Allah Ta'ala, washkuruni wa la takfurun, artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wasanajzi syakirin, artinya dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-qa'imu syakir bimanzilati as-sha'imi as-sabir, artinya bermula pahala orang yang makan yang syukur itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar. Masih meneruskan kita pembahasan masalah sifat syukur yang merupakan salah satu daripada ibadah batin atau ibadah yang ada di dalam hati kita. Bahwa syukur adalah lebih tinggi kedudukannya daripada sabar, daripada khauf, daripada taubat. Maka syukur lebih tinggi daripada yang lainnya dari segala bentuk ketaatan yang di dalam hati, yang artinya apabila seseorang mampu, jika diberikan oleh Allah kenikmatan, maka ia bersyukur kepada Allah, maka sungguh ia telah ada pada kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu yang tinggi itu, sesuatu yang besar nilainya, pasti lebih sulit untuk bisa dicapai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata musannif dan firman Allah Ta'ala, washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau kufur. Ini Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Lengkapnya ayatnya kemudian, fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Itu lengkap bunyi ayatnya. Jadi fadkuruni, kata Allah, maka ingatlah aku, maka berzikirlah kepadaku, ingatlah aku. Adkurkum, niscaya aku pun akan ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan engkau atau jangan kalian kufur. Nah, coba perhatikan ayat ini dahulu. Allah sebut fadkuruni adkurkum, zikir kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Baru Allah sebut, Allah perintahkan untuk washkuruli wala takfurun. Allah, kata Imam Al-Ghazali menyebutkan, Allah gandengkan dua di sini, yaitu zikir dan syukur. Coba perhatikan, fadkuruni, maka berzikirlah kepadaku. Berarti ini perintah untuk mengingat Allah. Lalu kemudian adkurkum washkuruli, maka bersyukurlah kepadaku. Ini perintah untuk bersyukur. Jadi di dalam ayat ini Allah menggandeng dua perintah, yaitu perintah zikir dan perintah syukur. Itu yang pertama dahulu, ya. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hikmahnya kenapa kemudian Allah menggandeng zikir dengan syukur, menunjukkan lagi bahwa
menjadi dalil lagi bahwa syukur itu adalah satu ibadah yang amat agung, yang amat besar. Kenapa? Karena Allah gandengkan dengan zikir. Nah, sedangkan zikir kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir mengingat Allah itu adalah ibadah yang amat besar. Nah, ketika zikir Allah gandengkan dengan syukur, maka seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa zikir dan syukur ini adalah ibadah dua-duanya yang amat besar. Ini menunjukkan kemuliaan sifat syukur. Ya, ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menggandengkan, mensejajarkan perintah zikir dengan perintah syukur. Ya, Allah sejajarkan perintah zikir dan perintah syukur di dalam surah Al-Baqarah 152. Hikmahnya adalah sebagaimana zikir itu ibadah yang besar, maka syukur pun adalah juga merupakan suatu ibadah yang sangat besar atau tinggi nilainya di hadapan Allah. Tetapi kembali lagi, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar nilainya cenderung lebih sulit untuk dicapai. Ya. Maka tidak dilarang kita oleh Allah, ya, tidak dilarang kita oleh Allah untuk mencari kehidupan dunia ini sebanyak-banyaknya, tidak dilarang oleh agama. Cari saja kehidupan dunia, sekuat kita cari saja. Kemudian, ya. Tapi setelah dapat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Coba perhatikan, coba. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu. Kalau sudah dicari si dunia ini tadi, dicari sudah, cari ke sebanyak-banyaknya. Habis dicari diapakan? Kata Allah, wabtaghi fima, maka carilah dengan apa yang sudah Allah berikan tadi. Maksudnya hasil dunia yang kita cari. Cari aja sebanyak-banyaknya, cari aja sekuat-kuatnya, cari aja semampunya. Tapi bila sudah dapat, apa ingat suruhan Allah di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah, carilah dengan apa yang sudah Allah berikan. Artinya hasil usaha. Apa yang dicari suruh Allah yang pertama? Ad-daral akhirah, kebahagiaan di negeri. Ya. Baru suruhannya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagiamu untuk kenikmatan di dunia. Ya. Artinya kita tidak dilarang menikmati daripada segala kehidupan dunia. Tapi yang nomor satu apa tadi? Disuruh Allah nomor satu apa? Akhirat. Kata Allah, cari aja dunia ini sebanyak-banyaknya, cari aja, kumpul aja sebanyak-banyaknya, silakan. Cuma kalau sudah dapat, yang pertama yang harus jadi fokus adalah tabghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang ada itu pakai untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Tapi jangan dilupakan kemudian kenikmatan dunia. Kira-kira mana yang duluan?
Disuruh Allah akhirat dulu, dunia dulu. Akhirat baru dunia, dunia baru akhirat. Nah, cuma kita sayangnya habis mencari dapat, kemudian mana yang kita dahulukan. Kebanyakan dahulu menikmati dunianya, sisanya baru akhirat. Apakah kemudian kita akhiratnya kita dulukan, baru dunia yang kita nikmati? Jujur aja. Sedekah itu kemudian setelah dapat hasil itu sedekah dulu, sisanya baru ke mall. Kalau mall dulu, sisanya baru sedekah. Hah? Emang tahu mall ya? Terbalik. Disuruh oleh Allah mencari dunia itu disuruh. Kalau misalnya jangan mentang-mentang mengaji kayak ini, nggak mau kerja lagi, jangan nggak makan bakalannya. Tetap kerja, cuma kemudian niatnya sama, kerjanya jangan berubah. Kalau dulu sebelum ngaji kerjanya misalnya kemudian ya bahasanya kemudian banting tulang. Ini kerjaan yang paling capek, ini kerjaan banting tulang. Ya. Setelah ngaji bukan kerjaannya yang dirubah, niatnya. Kalau tadi kemudian niatnya mencari mengumpulkan segala yang ada di dunia ini, bahasa kasarnya pekerjaan niatnya memang untuk menikmati dunia. Kalau sekarang niatnya setelah ngaji kemudian kayak apa yang didapatnya supaya nanti membawa bahagia untuk akhirat. Tidak dilarang. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik. Wala tabghil fasad fil ardh, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang suka membuat kerusakan. Perhatikan, tadi di awal Allah suruh kita mencari dunia. Lalu Allah perintahkan gunakan dunia itu pertama untuk akhirat, habis itu nikmati urusan dunia. Tapi kata Allah jangan bikin kerusakan. Jangan bikin kerusakan. Maksudnya jangan bikin apa kaitannya dengan berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya dengan maksiat, lalu di ujung-ujung Allah larang nih jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat kerusakan. Itu tafsirnya, maksudnya diantaranya jangan berbuat maksiat. Kenapa kemudian mencari harta dikumpulkan dengan kemudian larangan maksiat? Minta maaf, karena orang itu paling mudah gampang bermaksiat kalau dia punya harta. Kalau orang punya duit, gampang untuk kemudian melakukan. Bahkan dia bukan hanya bermaksiat sendiri, dia bisa bermaksiat mengajak orang. Maka diingatkan oleh Allah, bahasa kita ini supaya mudah dipahami. Yang sudah dapat dunianya sudah banyak, ngumpulin dunia, hati-hati kemudian jangan sampai justru harta itu tadi, dunia itu tadi kau gunakan untuk berbuat kerusakan, maksiat, atau bahkan untuk mengajak orang lain maksiat. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah, ya, cari aja dunia, cari kemudian, tapi ingat yang pertama baru nikmati dunia. Lalu setelah itu hati-hati jangan sampai kemudian setelah didapat malah justru digunakan untuk berbuat maksiat. Cari saja kemudian. Nah, apa kaitannya kemudian dengan syukur? Dengan kita bersyukur, mencari dunia ini. Yang harus diingat yang kedua, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus diperhatikan begini. Kan tadi Allah gandeng syukur dengan zikir. Sedangkan zikir Allah sudah sebut, zikir adalah waladzikrullahi akbar. Zikir itu akbar, artinya zikir itu ibadah yang sangat besar. Artinya syukur juga ibadah yang sangat besar. Syukur ini identiknya adalah dengan nikmat. Lalu dicari dunia tadi. Sudah dicari. Nah, setelah dicari dapat kumpulan nikmat dunia ini. Setelah aturan Allah
perhatikan, maka yang kedua yang harus diingat adalah bahwa mencari dunia itu disuruh, tapi yang harus diingat setelah didapat dunia itu ada racunnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita disuruh mencari, tetapi kemudian harus sadar bahwa setelah didapat, maka yang kita dapat itu mengandung ada bahayanya, ada racunnya. Apa racunnya? Setelah dapat, yang dituntut atau dicari atau diinginkan tadi dapat sudah. Ya. Pengen rumah, dapat rumah. Pengen kemudian duit banyak, dapat duit banyak. Pengen mobil, dapat mobil. Pengen sehat, dapat sehat. Pengen dihormati, dapat dihormati. Kemudian pokoknya yang dicari, yang diinginkan tidak didapat. Setelah didapat, perhatikan, maka kemudian ada bahaya dan racunnya. Apa itu racunnya? Semakin kita dapat, semakin kita memperoleh yang kita inginkan, maka racunnya adalah bisa menghilangkan rasa syukur di dalam hati. Ya, ini bahayanya. Semakin kita dapat, semakin harus hati-hati. Kenapa semakin harus hati-hati? Karena kemudian mengandung di dalamnya ada terdapat apa bahayanya? Bisa menghilangkan rasa syukur yang ada di dalam hati. Contohnya, ya, contohnya, misal aja ini, misal bekerja aja contohnya, sehari kemudian dicontoh, terbiasa sudah sehari dapat kemudian 100.000, terbiasa sudah sehari 100, sehari 100, sehari 100, sehari 100. Ketika suatu saat dapat 75, karena biasanya dapatnya 100. Lalu suatu ketika tidak nyampe 100, dapatnya 75. Maka kalau nggak hati-hati, kalau nggak benar-benar dijaga hati ini, yang pasti terjadi 75 ini dianggap bukan itu pasti sudah. Dan ini bahayanya dunia ini, yang kemudian dikatakan oleh ulama, cari aja, tapi bila dapat hati-hati racunnya. Ya, di antara racunnya apa? Dibiasakannya sehari 100, sehari 100, sehari 100, sehari 100, sehari 100. Ini permainannya nih. Ini kemudian jeratnya, jebakannya. Hari pertama 100, hari kedua 100 lagi, hari ketiga 100 lagi, hari keempat 100 lagi. Begitu hari kelima 75, maka kemudian dianggapnya yang 75 ini bukan nikmat. Bersyukurlah dia dapat 75 ini. Gak akan bersyukur. Kenapa? Karena dia sudah menganggap yang nikmat itu adalah 100. Nah, ini kata ulama kemudian hebatnya dunia ini. Kita nggak sadar akhirnya kita tuh mencintai kebiasaan yang kita dapat. Lalu misalnya yang kedua lagi, bukan 75, 100, 100, 100, 100, 100. Seminggu pertama dapat 100 itu mulai seminggu pertama 100 itu dapat, di dalam hati masih menganggap 100 itu nikmat karena anggap banyak. Tapi ketika 2 bulan mulai 100 itu dianggap biasa. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai setahun 100, 100, 100. Kalau nggak dijaga, maka kemudian akhirnya yang 100 ini dianggapnya bukan nikmat lagi. Karena sudah biasa.
Nah inilah kemudian yang disebut oleh ulama, cari saja, cuman hati-hati bahayanya. Apa bahayanya? Kita bisa hilang rasa syukur di dalam hati. Semakin kita dapat, semakin dapat, apalagi semakin banyak. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Yang sehari tetap aja misalnya sehari 100 sampai 2 bulan, lama-lama yang 100 itu dianggap dia biasa. Apalagi dapatnya 75, apalagi naik terus. Hari ini 100, besok 150. Maka yang 100 itu yang kemarin itu dia anggap bukan nikmat. Yang nikmat adalah 150. Besoknya dapat lagi 200. Maka yang 150 yang kemarin dianggap nikmat, ternyata hari besoknya tidak lagi dianggap nikmat. Dapatnya yang nikmat berapa? 200. Nah, lama-lama yang dapat hari ini pun nggak nikmat lagi. Hari ini dapat 300 karena terbiasa. Kemarin 100, 150, 200, 250. Begitu dapat 250 karena udah terbiasa naik terus. Yang di otaknya adalah besok 300. Jadi yang hari ini pun akhirnya tidak disyukuri karena otaknya besok 3. Artinya apa? Kalau kita nggak ada ilmunya, kayak apapun kondisi dunia yang kita cari, itu bisa membuat kita jadi orang yang gak bersyukur. Umpama dunia kita kemudian kemarin dan hari ini turun, nyata gak bersyukur kita. Minta maaf lah, minta maaf. Biasanya gaji full sebulan, dapatnya separuh. Nikmat lah. Biasanya full, sekarang separuh. Ini yang asalnya apa? Yang dunianya turun. Yang asalnya 100 dapat 75. Kalau nggak dijaga hati ini, pasti 75 ini sakit di dalam hati. Ya, cuma 75, padahal kemudian harus ke 100. Berarti syukur lagi hari itu. Nggak, kalau nggak syukur berarti kemungkinannya cuma 2 kan? La in syakartum la azidannakum wa la in, kalau nggak syukur berarti kufur. Kemarin 100, sekarang 75. Karena ingat kemarin 100, sekarang 75, maka dia yang 75 ini nggak bersyukur. Ini dunianya turun. Bersyukur nggak? Yang dunianya stabil 100 tiap hari, lama-lama 100 dianggap banyak nggak? Dia biasa. Karena sudah biasa, akhirnya hati ini tidak lagi gembira. Artinya kemudian sudah bisa menghilangkan, setidak-tidaknya mengikis rasa syukur. Dunianya stabil. Tadi dunianya turun. Bahayanya jelas nyata bisa menghilangkan sifat syukur. Dunianya stabil, akhirnya bisa menganggap dia dunianya naik terus. Hari ini 100, besok 150, besoknya 200, besoknya 250. Yang hari ini 100 lalu dianggap banyak, besok dapat 150, maka dia anggap yang 100 tinggal lagi nikmat. Begitu dapat 150 kemudian nikmat, kata dia, besok 200. Oh ternyata itu 150 kemarin gak banyak, ini 200 hari ini. Lama-lama dapat 200 hari ini, dia sudah mikir 200 ini dikit, besok yang banyak 250. Dunianya nah berarti mau dunia turun kah, mau dunia stabil kah, mau dunianya naik kah? Kalau memang orangnya kemudian di dalam hatinya, di dalam dirinya nggak ada ilmu tentang ibadah batin, pasti sudah hilang rasa. Jadi jangan salahkan, gimana saya mau bersyukur, kehidupan saya tambah susah. Orang yang tambah nikmat, tambah banyak pun belum tentu bisa syukur. Bagaimana mau bersyukur, kehidupan gak stabil. Yang stabil pun bisa jadi gak bersyukur. Jadi masalah syukur ini bukan karena kehidupan naik terus, atau menunggu kehidupan stabil, atau
atau malah kemudian bukan orang gak bisa bersyukur karena kehidupannya terus menurun, bukan, karena memang di dalam dirinya tidak ada pemahaman tentang syukur. Kalau nggak ada pemahaman, kehidupannya turun gak makin waktu, gak akan bersyukur. Kehidupannya stabil, gak akan bersyukur. Kehidupannya naik dan gak akan. Jadi syukur ini bergantung kehidupan yang ada, bergantung kepada hati kita. Nyata sudah bergantung kepada hati kita. Nah, inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti di dalam Al-Quran, wasyukuru li wa la tak. Ayo syukuri aja kata Allah, jangan kemudian diingkari, jangan dikufuri. Bersyukur itu gak menunggu kemudian dapat hari ini lebih banyak dari kemarin, artinya dunianya naik, gak menunggu itu. Kalau memang hari ini dapatnya kemudian lebih tinggi dari kemarin, kalau bersyukur hatinya bisa, yang stabil bisa, yang turun pun bahkan bisa. Maka itulah Allah gandengkan syukur dengan zikir, karena dua-duanya ini ibadah yang berat. Karena berat maka nilainya besar. Salah pemikiran kita kalau kemudian bersyukur itu, kalau hari ini dapatnya 150, kemarin 100, maka hari ini bersyukur. Sama. Karena lambat laun dapat sebanyak apapun, pasti yang kita inginkan yang lebih banyak lagi. Kayak kita dulu, seingatlah waktu dulu misalnya kecil, pertama-tama misalnya dibelikan sepeda oleh orang tua kita, kayak apa girangnya, ya kan? Waktu kecil datang orang tua misalnya dibelikannya sepeda, dulu, masya Allah sepeda itu kemudian kemana-mana aja dibawa, saking berapa hari lah tahannya itu gembiranya. Ada setahun. Kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sepeda kemudian itu dia tidur di sampingnya sepeda. Lambat laun nanti sepeda itu dia tidur, sepedanya di luar rumah, dia peduli dah. Ya kan? Karena apa? Karena sudah terbiasa. Lama-lama kemudian dia sepeda terbiasa kemana-mana, sepeda terbiasa. Dia begitu gede kemudian SD masih mau sekolah sepeda, SMP masih mau, begitu mau SMA nggak mau lagi sepeda, maunya begitu dapat motor sepeda tadi, ingat nggak? Dianggap nikmat nggak? Dianggap sesuatu yang nikmat? Bukan, dianggap nikmat nggak sepeda tadi? Enggak. Ketika motor udah mulai terbiasa kemudian, maka suatu saat berpikirlah untuk begitu mobil punya, biasa pakai mobil kemudian naik sepeda, bisa Nah inilah kemudian dunia ini bahayanya, bisa membuat hilangnya rasa syukur, ya. Bisa membuat hilangnya rasa syukur kita kepada Allah. Kalau hati kita tidak pandai-pandai kita jaga, kalau terus saja kita ikuti terus saja kemudian, maka turunkah kehidupan dunia kita, stabilkah kehidupan dunia kita, naikkah kehidupan dunia kita? Kalau dunianya yang kita ikuti, tidak akan bisa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat begini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tak bisa bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang banyak pun dia tak akan bisa bersyukur. Ya, ini kata Nabi, man lam yashkuril qalil, siapa yang tidak bisa bersyukur, tidak pandai bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, lam yashkuril katsir, dikasih banyak pun dia tak akan bersyukur. Artinya dikasih sedikit turun bersyukur lagi, enggak, dikasih banyak enggak juga. Ya. Jadi syukur itu bukan perkara sedikit banyaknya yang kita dapat, tapi memang persoalan hati kita yang
memandang itu nikmat atau bukan. Kalau kita memandang itu nikmat, maka sedikit pun kita anggap itu kemudian nikmat, maka kita bersyukur. Ya, itu yang pertama. Kemudian makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zikir dengan syukur. Wala nikmat falquruni ad'ukum washkuruni wala takfurun. Itu kemudian, ya. Lalu makna yang kedua. Ingat ya, makna pertama, kenapa Allah menggandeng zikir dan syukur? Karena zikir dan syukur, kata Imam Al-Ghazali, sama-sama ibadah yang sangat besar. Tetapi hati-hatilah, syukur ini kemudian bisa hilang kalau kita tidak pandai-pandai mengelola hati kita di saat kita mendapatkan dunia kayak apapun kondisinya, baik turun, stabil, ataupun dunia kita naik. Perhatikan itu. Yang kedua maknanya dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya bahwa al-dzikru ra'sus syukri. Kenapa Allah menggandeng zikir dengan syukur? Yang kedua, kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, al-dzikru ra'sus syukri. Zikir itu adalah kepalanya syukur. Ya, kalau tadi kenapa digandeng? Karena zikir dan syukur sama-sama ibadah yang besar. Kedua, kenapa zikir dan syukur digandeng oleh Allah? Karena zikir adalah kepalanya syukur. Ya, zikir kepalanya syukur. Dengan kata lain apa? Kalau orang gak ingat itu pemberian Allah, maka gak akan bisa dia bersyukur atas apa yang diberi oleh Allah. Zikir itu di sini tuh maknanya adalah kemudian dia ingat. Ya, ingat. Nah, ketika dia ingat itu pemberian daripada Allah yang asalnya di dirinya enggak, lalu ada. Nah, antara tadinya enggak ada lalu ada, diingatnya di situ benar-benar di dalam hatinya. Tadi saya enggak ada, punya ini lalu ada, maka yang memberi saya dari tadi enggak punya jadi ada adalah Allah. Bila mau di dalam hati itu dijaga, maka lahir rasa syukur. Ya, tetapi kalau begini, tadinya saya nggak punya, lalu saya bekerja keras,